Baik, selamat malam semuanya. Yang hadir hari ini yaitu 23 orang. Ya. Nah ini nomor NIM-nya Chandra Dewi, Dominikus, ya. Helin, Kande Andika, iPhone, ya, iPhone-nya siapa ini? Irene, ya, Sulastri, Irma Suci, Irwansyah, Isanoya, Kadek Yanti, Maria Kade, ya, Wata, Mulyantini, Natalia, Niluh untuk Eka, Pratiwi, Nita Primantari, Riki Tanaka, Sayuti Utami, Steviano, Tika, Venantia, Yeni, Yosep. Ya, itu aja yang hadir. Baiklah kita mulai ya. Kita share dulu materinya. Mungkin sudah dibaca materinya. Kita share dulu. Screen 1. Misalkan nanti tidak kelihatan, mohon di chat ya. Nah ini materi Bapak ya. Jadi hari ini cuma 3 slide aja ya. Mungkin jika di kelas kalian udah senang udah ini ya. Pengalaman Bapak jika menghadapi mahasiswa, jika melihat sedikit slide-nya maka tersenyum. Dan hari ini kita membahas ya satu topik yaitu di manajemen keuangan, yaitu konsep time value of money ya. Jadi di dalam konsep time value of money itu artinya uang itu memiliki nilai ya. Nah, kapan uang itu memiliki nilai? Jika uang itu diinvestasikan ya. Jika ditabung gimana Pak? Jika ditabung itu kurang bagus ya strategi di dalam menerapkan time value of money-nya. Untuk time value of money nanti akan ada dua ya. Ada dua yaitu ada namanya future value ya. Jadi future value di sini adalah sebuah analisa di dalam menganalisis keuangan di masa depan, yaitu menganalisis hasil investasi di masa depan. Ya, nanti rumusnya FV sama dengan PV, ya, ditambah 1 tambah R pangkat N. Jadi future value di sini adalah nilai masa depan, ya. Jadi nilai uang itu di masa depan atau bisa juga diartikan nilai investasi di masa depan. Sedangkan present value adalah nilai sekarang ya, nilai uang sekarang. Jadi misalkan ingin mendapatkan berapa hasil investasi kita di 5 tahun ke depan, itu bisa menggunakan rumus future value. N di sini adalah jangka waktu simpanan, ya. R itu tingkat bunga atau rate, ya. Kemudian slide kedua ada present value, ya. Jadi present value ini adalah untuk menganalisa nilai uang yang akan diinginkan di masa depan, ya. Berapa investasi yang diinginkan di masa depan. Nah, segitu kita harus persiapkan uangnya hari ini, gitu ya. Dan di sini ada rumusnya ya, present value sama dengan future value, 1 dibagi 1 tambah R pangkat N, ya. Ini pangkat ini ya. Jadi sama juga artinya. Nah, Bapak langsung ke contoh soalnya. Nah, mungkin sudah dibaca ya. Nah, ini ya contoh soalnya. Jadi
Di sini ada contoh soal ya, yaitu PT ABC ingin menginvestasikan uangnya di PT Jaya Abadi sebesar 200 juta ya selama 5 tahun dengan bunga investasi misalnya 12% per tahun. Kemudian PT Jaya Abadi ini memberikan penawaran agar PT ABC menanamkan investasinya di mana dengan investasi sebesar 200.000 dalam jangka waktu 5 tahun dan bunga investasi 12% akan mendapatkan hasil investasi sebesar 400 juta ya. Nah, dari data tersebut apakah PT ABC layak menerima tawaran yang diberikan oleh PT Jaya Abadi misalnya ya. Nah, dari sini sudah diketahui jumlah investasi yang akan direncanakan itu adalah sebesar 200 juta ya. Jangka waktunya 5 tahun ya. Periode ini bunganya, rate-nya, R2 rate-nya 12% per tahun. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa nilai future value-nya ya. Dan untuk mencari future value, rumusnya itu adalah sama dengan present value. Nah, di sini Bapak singkat menjadi PV dikali kurung buka 1 tambah R kurung tutup pangkat N ya. Nah, kita sekarang masukkan angkanya 200 juta ya. 200 juta dikali 1 tambah R ya. R-nya 12% ya. Jadi 12% ini kita harus desimalkan. Jadi 12 dibagi 100. Jadi 12 dibagi 100 sama dengan 0,12 ya. Pangkat N ya. Jadi pangkat N berarti karena jangka waktu yang mau kita analisa adalah 5 tahun, maka kita buat 5 tahun ya. Nah, ini Bapak perbesar sedikit. Nah, 5 kita buat ya. Selanjutnya, nah isi di bawahnya, ya kita lanjutkan lagi 200 juta dikali ya 1 ya 1 tambah 0,12 hasilnya itu adalah 1,12 pangkat 5 ya. Selanjutnya di bawahnya 200 juta dikali, nah 1,12 pangkat 5 berapa jadinya? Ya, di sini kalian pakai kalkulator nanti ya. Boleh pakai kalkulator sains ya. Atau boleh pakai kalkulator yang sudah ada di komputernya atau di HP-nya, bisa di-download itu ya. Nah, ini salah satu contoh kalkulatornya yang ada di Windows 10. Untuk Android juga banyak ya aplikasi kalkulatornya. Nanti kalian bisa pilih ya. Nah, di sini 1,12 ya, pangkat 5. Nah, ini kalkulator standar ya, milik Windows 10. Nah, kita harus ubah ke kalkulator Science. Jadi caranya klik garis tiganya ini, kemudian klik Scientific. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kalkulator Science ya. Selanjutnya kita masukkan 1, nah di sini di hide. Jadi 1,12 ya. Pangkatnya, kita cari pangkatnya sekarang. Pangkatnya yang mana tadi itu? Nah, ini ya. Ini pangkatnya.
Jadi pangkat 5 ya. Kalau yang kelimanya sudah sama dengan. Nah, hasilnya itu adalah 1,762 sekian ya. Jadi di sini Bapak menggunakan 3 digit di belakang koma. Jadi dibuat 1,762 ya. Selanjutnya enter lagi ya di bawah. Nah, tinggal disalin. Nah, tinggal dikalikan sekarang ya. Kita pakai kalkulatornya lagi ya. Jadi kalkulatornya 200 juta dikali 1,762 ya. Jadi sama dengan, nah itu hasilnya ya, 352.400.000 ya. Jadi kita buat 352.400.000 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kesimpulannya gimana ya? Dari hasil analisa kita untuk nilai future value itu nilainya 352.400.000 ya. Sedangkan di sini PT Jaya Abadinya memberikan investasi sebesar 400 juta ya, maaf ya, 400 juta dengan menginvestasikan investasi awal itu adalah 200 juta jangka waktu 5 tahun. Jadi menurut kalian apakah diterima atau tidak? Nah, sekarang ya. Karena nilai analisa future value sebesar, nah ke atas dia nih, pindah nih, error nih, future value sebesar 352 ya, lebih kecil, nah lebih kecil dia ya, dari nilai hasil investasi yang ditawarkan oleh PT Jaya Abadi. Jadi nilai hasil investasi yang dijanjikan itu adalah 400 juta. Berarti investasi tersebut layak untuk diterima ya. Karena dari hasil analisa kita itu 352.400.000 ya. Sedangkan Jaya Abadi memberikan 400 ya. Jadi kita dapat untung lagi 40 juta sekian lah ya. Dari investasi yang sudah akan ditanamkan ya. Itu cara menganalisa untuk investasi future value ya. Selanjutnya ada present value ya. Jadi present value, nah ini Bapak minimize dulu. PT AC ingin mendapatkan hasil investasi dalam jangka waktu 5 tahun di PT Jaya Abadi. Anggap aja sebesar 200 juta ya. Dan bunga yang akan diberikan 12% sama ya. Untuk itu PT Jaya Abadi menawarkan paket investasi agar PT ABC mau menanamkan uangnya di PT Jaya Abadi ya selama 5 tahun tersebut sebesar 200 juta tersebut ya. Sehingga nanti untuk itu PT Jaya Abadi ini ya memberikan paket investasinya dengan menanamkan modal awal itu adalah sebesar 112 juta ya. Nah, 112 juta. Nanti dalam jangka waktu 5 tahun
mendapatkan hasil investasinya 200 juta. Yang menjadi pertanyaan, apakah layak ya 112 ini kita tanamkan ya di PT Aceh Abadi ya. Apakah mungkin investasinya terlalu besar atau terlalu kecil ya? Makanya kita harus menganalisanya dengan cara analisa present value. Ya. Jadi di sini diketahui investasi yang akan direncanakan di masa depan yaitu 200 juta. Jangka waktu 5 tahun, bunganya 12% misalnya per tahun. Present value-nya ya. Nanti berapa present value-nya? Nanti untuk rumusnya ya. Jadi rumusnya sudah ada juga di PowerPoint. Jadi rumusnya present value sama dengan future value. Jadi nilai uang masa depan, ya. Nilai uang masa depan dikali 1 dibagi 1 tambah bunganya, ya, R, ya. Pangkat jangka waktunya N, ya. Nah, kita masukkan nilainya sekarang. Misalkan di sini 200 juta. Kemudian kali ya. Dikali. Nah, di sini untuk MATLAB-nya tidak bisa digunakan apabila ada koneksi internet. Jadi pakai cara manual saja. 1 dibagi 1 tambah R. 1 tambah 0,12 ya. Ingat bunganya 12%. Sehingga jika dimasukkan ke dalam read di sini, ya, R ini angka persentasenya harus didesimalkan terlebih dahulu. Setelah itu pangkat N, ya, jadi 5 tahun, ya. Nah, setelah itu baru nanti diturunkan ke bawah lagi 200 juta dikali 1 dibagi 1,12 pangkat 5 ya. Diturunkan lagi 200 juta dikali ya. 1 dibagi ya 1,12 pangkat 5 berapa? Tadi sudah didapatkan ya. Jadi hasilnya itu adalah 1,762. Nah, Bapak ulang juga cara mencarinya supaya lebih jelas ya. Jadi pangkat-pangkat ini ya 1,12 ya pangkat 5 ya. Jadi kalian cari di bagian kalkulator sainsnya yaitu tadi mana tadi? Nah, ini ya, XY ini ya. Nah, pangkat 5 ya. Sama dengan ya 1,762 ya. Kita pakai 3 digit saja. Kalau 1,7625 gimana Pak? Supaya dia jadi 3 digit nanti kan. Nanti jika 1,7625 berarti jika dijadiin 3 digit menjadi 1,763 ya. Nah itu ya. Setelah itu kita turunkan lagi. $200 juta dikali ya. Nah sekarang kita bagi ya. 1 dibagi 1,762 berapa? Ya pakai kalkulatornya. Jadi 1 pembagiannya tertutup dibagi ya. 1 dibagi 1. Nah, ini Bapak minimize dulu. 1,762 ya. Sama dengan ya itu hasilnya ya. 0,5675 ya. 0,5 berapa tadi?
67. Nah, ada 5 di setelah angka 7 di sini. Berarti kita melakukan pembulatan ya. Jadinya 0,568 ya. 0,568 ya. Setelah itu tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan 200 juta dikali 0,568 ya, sama dengan 113.600.000 ya. Kita salin 113.600.000. Kesimpulannya gimana? Nah, dari kesimpulan ini apakah layak atau tidak ya? Karena nilai analisa present value sebesar 113 ya. Jadi sebesar 113.600.000 ya. Lebih kecil. Tadi berapa dijanjiin? 112 ya. 112 juta. Lebih kecil dari tawaran. Lebih besar jadinya ya. Lebih besar. Ini bisa dikoreksi juga kata-kata Bapak lewat chat ya. Lebih besar dari tawaran PT Jaya Abadi. Jadi Jaya Abadi itu memberikan investasi itu nanti 112 juta ya. Sedangkan hasil analisa kita itu 113 ya. Berarti kita untung lagi berapa itu ya? Lagi berapa? Lagi berapa kira-kira itu? Nah, kita coba cari 113.600.000 dikurangi 112. Ya, kita untung 1.600.000 ya. Sehingga tawaran investasi di PT Jaya Abadi layak diterima ya. Nah, itu ya. Ya mungkin ada yang apa lagi nih yang chat ya. Ya, 16 ya, tadi sudah ya, 16. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang ditanyakan? Biasanya setelah jika Bapak di kelas, Bapak suruh presentasi ya, buat kelompok presentasi. Gitu. Tapi ini online jadi enggak bisa. Ya. Sampai itu juga takut, juga ya, kasihan nanti kuota kalian juga. Ada yang ditanyakan? Mungkin lewat chat saja. Mana itu? Partisipan unmute all. Nanti lewat chat saja. Ya karena lewat mic ini agak bias suaranya Pak terima. Mungkin lewat chat. Ada yang ditanyakan? Lewat chat. Ada ya? Nah jika tidak ada, nanti ini ya tugasnya ya dibuat ya. Tugasnya Bapak sudah upload ya di Google Classroom ya. Nanti dikerjakan batas akhirnya besok nanti ya. Nanti pakai email kalian ya. Email yang terdaftar di Google Classroom-nya. Jangan buat email yang baru. Ini ada yang tanya mungkin? Oh, nggak ada ya. Ada yang tanya?
bertanya dari penjelasan Bapak? Jika dia berarti nggak ada ya. Bapak sudah berarti dia berarti tidak ada yang bertanya. Siapa di kelas ini presentasi Pak Sur, ya, supaya lebih memahami. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, maka Pak stop dulu share-nya. Maka untuk perkuliahan online hari ini Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.